Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah akuntansi manajemen untuk program studi manajemen. Pada kali ini kita akan bahas tentang konsep informasi akuntansi penuh. Ya, untuk konsep informasi akuntansi penuh ini berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu terkaitan dengan biaya. Oke. Jadi sini informasi akuntansi manajemen. Ya, pertama ada informasi akuntansi penuh, ada informasi akuntansi diferensial, dan informasi akuntansi pertanggungjawaban. Nah, untuk akuntansi penuh, ini adalah pelaporan informasi dan laba masa lalu, serta ada penyusunan program. Untuk diferensial, ini kaitannya dengan pengambilan keputusan pemilihan alternatif. Jadi ada pemilihan alternatif nanti pada berikutnya. Ini akan dibahas tentang akuntansi diferensial. Itu baik jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk informasi akuntansi pertanggungjawaban, ini adalah berkaitan dengan penilaian kinerja manajer dan penyusunan anggaran. Untuk informasi akuntansi penuh, ya, full cost accounting information, ini adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh, dan atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Nah, unsur yang membentuknya ya karena tadi sudah jelas, ada seluruh aktiva berarti ada total aktiva, seluruh pendapatan berarti total pendapatan atau revenue, ya. Terus ada total biaya, karena sumber yang dikorbankan nanti bentuknya biaya yang dikeluarkan, makanya nanti kaitannya adalah dan atau total biaya. Jadi di sini nanti akan ada kaitannya dapat berupa objek informasinya berupa produk, keluarga dari produk maksudnya bagian dari produk lainnya, terus aktivitas, departemen, divisi atau secara menyeluruh yaitu di perusahaan. Manfaat informasi akuntansi penuh adalah pelaporan keuangan. Jadi untuk pelaporan keuangan, untuk analisis kemampuan menghasilkan laba atau profitability analysis, ya, terus ada jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu. Nah, ini nanti informasi akuntansi penuh bisa menjawab berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu atau untuk misalkan menghasilkan sebuah produk dan lain-lain. Untuk ada nanti berikutnya cost reimbursement, terus ada inventory costing, ada penentuan harga jual dalam metode cost type contract, terus ada penentuan harga jual normal, penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah, serta ada penyusunan program. Ini manfaat-manfaatnya. Mungkin ada manfaat lainnya yang belum tersebut, nanti bisa ditambahkan. Terus ada full accounting information, ini ada ada bagiannya, yaitu ada kaitannya dengan full costing dan ada full cost. Nah, jadi nanti teman-teman harus tahu dulu ya. Tadi pertama kita tahu total aset, total aktiva ya. Untuk full accounting information ada full aset atau full aktiva atau total aktiva, full revenue atau total pendapatan, ada full cost atau total biaya. Nah, ini. Nah, sedangkan untuk full cost merupakan unsur dari full accounting information. Jadi emang di sini kan ada nih. Jadi full cost itu bagian dari full accounting information. Ya. Sedangkan kalau full costing, jadi beda ya antara full cost dan full costing. Jadi kalau full cost bagian dari full accounting information. Sedangkan kalau full costing merupakan metode penentuan cost ya atau biaya produk yang membebankan seluruh biaya produksi sebagai cost produk biaya produksi yang berlaku variabel maupun tetap. Jadi ini akan metode penentuan biaya produksi ya, biaya produk ya, nanti yang kaitannya antara biaya variabel dan biaya tetap. Jadi ada full cost, itu bagian dari accounting information atau full accounting information. Kalau full costing, metode penentuan biaya produk. Nah, di sini kita berikutnya adalah perbandingan atau bedanya antara full costing dengan variable costing. Ya, untuk full costing pendekatan tradisional. Jadi dia menentukan biaya itu secara keseluruhan. Jadi semua biayanya yang ada itu dimasukkan langsung semuanya jadi elemen harga pokok produk.
Jadi kan kalau kita misalnya jual 2.000, nah berarti harga pokok produk ini harus di bawah 2.000. Jadi untuk menentukan harga jual dasarnya adalah harga pokok produk. Dari kita beli bahan bakunya, biaya tenaga kerjanya berapa, BOP-nya berapa, terus nanti ada beban buat salesnya, buat administrasinya, buat lain-lainnya, itu dihitungin semua, jadilah harga pokok produk keseluruhan, namanya full costing. Nah, di sini kalau full costing kegunaannya untuk pengguna eksternal, jadi untuk informasi keluar. Nah, kalau variable costing ini lebih ke pendekatan kontribusi dari biaya secara langsung. Nah, jadi nanti dia lebih sesuai dengan kebutuhan internal. Nanti ada komponennya, ada bahan baku, terus BBB, biaya bahan baku, ada BTKL, biaya tenaga kerja langsung, ada BOP, biaya overhead pabrik tapi yang variabel. Nah, sedangkan untuk biaya produksi tetap ya, jadi yang tetap-tetap ini yang variabel aja kali yang dimasukkan ke dalam biaya produksi. Nah, untuk yang biaya produksi yang bagian tetap dikelompokkan tetap tapi di biaya non produksi. Jadi ada biaya produksi, ada biaya non produksi. Nah, kalau full costing, biaya produksinya itu yang variabel masuk, yang tetap masuk. Nah, kalau yang variable costing hanya yang di biaya produksi, hanya yang variabel aja, tapi yang tetap masuk ke biaya non produksi. Nah, ini berguna untuk pengguna internal atau dalam perusahaan. Jadi masing-masing punya peran atau kegunaannya masing-masing. Jadi ada yang menggunakan full costing, ada yang menggunakan variable costing, nanti sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, ini arus biaya full costing ya, yang tadi ada biaya periodik, biaya penjualan, administrasi, dan umum masuk ke biaya periodik. Artinya biaya yang sudah ada waktunya, sudah jelas continuousnya terus-menerus. Biasanya sudah bulanan, mingguan, seperti itu. Terus ada harga pokok produk. Nah, ini kan biayanya tergantung produk yang kita buat ya. Jadi tapi di full costing masuk yang biaya tetap. Sebenarnya kan ada overhead pabrik, variabel, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung di sini. Nah, sedangkan untuk yang biaya overhead pabrik tetap dimasukkan juga yang ini. Padahal ya, ini dia nanti kalau di biaya variable costing ini nggak masuk ke dalam persediaan barang dalam proses barang jadi. Jadi ini kan ini sumbernya nih, terus diproses, nah jadi barang jadi kan. Nah nanti barang jadi ini ya masuk ke satu ke beban pokok penjualan, satu lagi masuk ke barang jadi atau perjalanan akhir barang jadi. Jadi perjalanan akhir barang jadi ini nanti ada beban pokok penjualannya. Misalkan satu produk berapa beban pokok penjualan untuk satu produk, atau nanti 5 produk berapa dan seterusnya. Nah, bedanya nanti di sini aja nih di biaya overhead pabrik tetap. Kita lihat yang variabel ya. Nah, ini dia. Biaya overhead pabrik tetap masuk ke biaya periodik. Untuk di full costing masuk ke harga pokok produk. Jadi dimasukkan ke harga pokok produk. Bedanya seperti itu. Nanti kan kaitannya dengan penentuan harga jual antara full costing dan variable costing ini menentukan harga jualnya. Karena nanti biasanya untuk harga pokok produk yang variable costing nih harga pokok produknya lebih rendah daripada yang full costing. Ya karena kan ditambahin ini nih, kalau untuk yang full costing biaya overhead pabrik tetap. Nah, coba nih. Nah, kayak gini. Makanya dia lebih besar nanti harga pokok produknya untuk biaya full costing. Oke. Nah, ini contohnya untuk PT HRS pada bulan September 2019 memproduksi 5 unit dan menjual 5 unit. Jadi memproduksi dan menjual sama-sama 5 unit. Produk X dengan harga jual 18.750 per unit. Ada ketentuannya yaitu di sini ada biaya produksi, pemasaran, dan administrasi selama bulan September 2019. Oke, ada bahan baku langsung 1.500, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, penjualan dan administrasi. Ini yang variabel. Untuk yang tetap, ada overhead pabrik yang tetap 2.500 dan penjualan administrasi yang tetap 7.500. Nah, kita kerjakan dengan dua metode, yaitu ada full costing dan variable costing. Nah, oke, untuk contoh pertama ya, di sini kita lihat untuk PT HRS ada biaya variabel dan biaya administrasi dan umum ya. Jadi untuk penentuannya sebenarnya tadi jawabannya sudah ada di dalam modul yang saya kasih ya ini. Nah, di sini ya ada full costing dan variable costing. Nah, di sini perbedaannya adalah kalau kita bisa buat ketentuannya di sini untuk full costing. Ini kalau
Kita bahas. Nah, untuk overhead pabrik bedanya adalah di sini yang tetap. Jadi yang pertama bahan baku langsung masuk, bahan baku langsung sama. Terus ada tenaga kerja langsung yang variabel masuk. Terus ada overhead pabrik yang variabel. Jadi semua yang variabel dulu dimasukkan. Nah, jadi ada total biaya produksi variabel. Nah, berikutnya tambah produksi tetap. Nah, untuk full costing masuk yang tetap. Jadi overhead pabrik, ya ingat overhead pabrik. Jadi masuk ini 22.500. Nah, karena dia memproduksi ya, produksi dan menjual 5 unit, jadi produksinya 5, jual juga 5. Berarti 22.500 bagi 5 unit. Dapatlah 4.500 overhead pabrik. Jadi di rata-rata untuk tetapnya sekian, dengan berapa unit? 5 unit ya udah 4.500. Sedangkan untuk variable costing tidak menggunakan atau tidak memasukkan biaya overhead pabrik tetap. Itu bedanya. Sehingga nanti di sini perbedaannya adalah harga pokok unit untuk full costing lebih besar daripada yang variable costing. Ya, ini 9750, ini 52, 50 bedanya adalah 4.500. Ya. Jadi bedanya di sini yang tadi nih 4.500. Nah, bagaimana jika kita lihat dalam laporan laba rugi? Jadi ada ketentuannya nanti dalam ketentuannya di sini. Kalau produksi sama dengan penjualan, maka persediaannya nggak berubah, laba bersih full costing sama laba bersih variable costing sama. Jadi kalau sekarang kan tadi penjual 5 unit, produksinya 5 unit, berarti sama nih. Berarti laba bersihnya sama nanti harusnya. Tapi kalau produksinya lebih besar daripada penjualan, misalnya produksi 10, penjualannya 8, maka nanti laba bersih full costing lebih besar daripada laba bersih variable costing. Atau misalnya kita jual 8, kita produksinya 5, produksi 5, jual 8. Gitu. Atau di sini akan beranggapan kaitan dengan persediaannya akan menurun. Oh, ini persediaannya bertambah. Sehingga laba bersih full costing lebih kecil daripada laba bersih variable costing. Jadi gitu ya. Kenapa kita produksi 5 bisa jual 8? Ya nanti kan karena ada persediaan yang sebelumnya, ada cadangan waktu produksi yang sebelumnya gitu maksudnya. Nah, di sini nanti kaitannya seperti itu. Nah, ini kan tadi untuk harga pokok full costing dan variable costing dengan jumlah produksinya 5 dan jumlah menjualnya juga 5, sama-sama 5 unit. Nah, ini tadi perhitungan biayanya. Nah, ini kan sudah ketentuannya sudah ada. Nah, kalau kita misalkan mau lebih rinci lagi, ya, jadi kita hitung dulu pertama. Jadi kan namanya laba bersih itu cara menghitungnya penjualan dikurang beban pokok penjualan. Nah, kalau kita dulu kenalnya beban pokok penjualan itu adalah HPP, harga pokok penjualan, sama aja. Beban pokok penjualan dengan harga pokok penjualan sama intinya. Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu buah produk atau untuk mendapatkan satu buah produk yang kita jual. Nah, jadi penjualan kurang beban pokok penjualan namanya laba kotor atau laba bruto ya. Nanti laba bruto dikurangin biaya lainnya, yaitu ada biaya tetap ya. Dan ada biaya tetap pabrik, ada biaya tetap non pabrik, atau ada biaya, kalau ini kan biaya untuk satu produk ya. Nah, ini biaya di luar produk, non produksi. Jadi untuk full costing nanti untuk biaya tetapnya non produksi aja, tapi kalau untuk variable costing biaya non produksinya termasuk biaya overhead pabrik tetap. Jadi ketentuannya tadi ada di sini. Nah, ini. Ya, ini untuk beban pokok penjualan, ini untuk biaya yang setelah beban pokok penjualan atau setelah laba bruto. Ya, biaya periodik namanya. Oke, lanjut kita buat laporan laba rugi ya. Pertama terdiri dari penjualan. Yang pertama ada, kita buat full costing. Ya, selanjutnya ada variable costing. Nah, ini penjualan, full costing. Dan variable costing kita buat. Ya, saya buat sedikit lebih besar supaya nggak salah. Nah, penjualannya yaitu angka penjualan ini penjualannya 5 unit dan 18.750 per unit ya. Dijual seharga 18.750 kali 5 unit. Makanya dapat 93.750.
50. Ya, di modulnya tadi udah diketahui angkanya langsung. Nih ya, 93750. Padahal di sini perinciannya kalau mau jelaskan seperti itu tadi. Nah, berarti untuk full costing dan variable costing sama, yaitu sama-sama 18 ya, 750 dikali 5 unit. Itu sama-sama 93.750. Nah, sedangkan berikutnya adalah bagian dari beban pokok penjualan. Nah, beban pokok penjualan ini nanti penjualan dikurang beban pokok penjualan namanya laba kotor. Laba kotor istilah lainnya adalah dalam bahasa akuntansinya laba bruto. Kotor adalah bruto, neto adalah bersih. Jadi ada laba bruto dan laba neto atau net income nanti. Nah, di sini kita lihat perbedaannya di full costing dan variable costing. Untuk full costing ya, masukkan biaya-biayanya di sini udah ada 9750 ya. Angka full costing adalah keseluruhan biaya yang ada di sini. Full costing. Ya, ini keseluruhan biaya yang ada di sini nih. Nah, jadi masukkan semuanya ke dalam tempat-tempatnya di sini juga. Pokoknya udah dicatat di sini 9750. Nah, dia ada dua komponen. Pertama untuk yang beban pokok penjualan ya. Ya, pertama adalah komponennya adalah kalau yang beban pokok penjualan pakai variable cost full costing tinggal 9750 kali 5 unit. Maka angkanya udah ada. Nah, ini saya jadi angkanya sudah diketahui sebelumnya nih ya, saya tambahin penjelasannya. Jadi ada 48750 nih, 93750 ya. Jadi 48750. Oke, untuk yang full costing 48750. Nah, ini dikurung karena beban pokok penjualan itu mengurangi penjualan. Jadi antara selisih penjualan dengan beban pokok ya nanti jadi laba kita, cuman laba yang masih bruto karena belum dikurangin beban lainnya. Terus sedangkan untuk variable costing ada dua. Yang pertama yaitu dia dari angka 5250 ya. Pertama di sini 5250 kali 5 unit. Ya. Sebenarnya sini ada penjelasannya ya di dalam kolom yang ada di sini, nanti teman-teman bisa lihat lagi ya penjelasan kenapa nanti ada apa cuman full, yang satu yang variabelnya beda dari mana ya. Oke. Nah, yang pertama di sini 5250 karena tadi udah ada bahwa harga pokok per unitnya kali 5 unit karena yang kita produksi ya 5 unit dan yang terjual 5 unit, berarti kita hitung yang 5 unitnya aja karena yang kejual 5 unit. Di sini angkanya 5250 kali 5, nah kalau dihitung 26250 ya. Sini kita kumpulkan dulu. Tadi ya sama dengan 26250. Untuk yang kedua elemennya adalah yang bagian variabel lain. Nah, di sini penjelasannya ada variabel. Tadi kan ini tetap, nah yang ini variabel. Nah, variabelnya di sini untuk administrasi dan umum udah saya kasih warna lain. Nah, ini 2250. Nah, jadi untuk biaya variabel, nah untuk beban pokoknya masukin yang variabel semua, tetapnya nggak masuk karena tadi kan di sini tetap, nih nggak ada di sini tetap. Jadi yang masuk nanti yang variabel ya, yang variabel aja ya, termasuk ya yang administrasi umum yang bagian variabel, karena variabel itu berubah atau biaya yang berubah sesuai dengan perubahan produksi yang kita lakukan. Nah, di sini jadi yang penjualan yang bagian variabel 2250
kali 5 unit. Itu adalah kita hitung 250 kali 5. 11.250. Nah, ini ditambahin berdua. 26.250 ya. Tambah 11.250 yaitu 37.500. Jadi ini ditambahkan 37.500. Ya, berkurang. Namanya jadinya laba bruto atau laba kotor. Nah, laba kotornya sekarang dihitung. Ini udah ada tadi 45.000 ya. 45.000. Sedangkan untuk variabel costing itu dia 56.250. Nah, sampai saat ini laba bruto masih lebih besar yang variabel costing. Nah, lanjut ke biaya yang dikeluarkan selain produksi, yaitu atau biaya yang di luar beban pokok penjualan, yaitu nanti ada kalau di full costing ya, ada biaya yang penjualan dan administrasi ya. Untuk yang variable costing nanti masukin yang tetap-tetapnya ya, termasuk nanti overhead pabrik tetap. Nah, di sini untuk beban pokok yang penjualan administrasi umum untuk biayanya ya, yang pertama terdiri dari sebenarnya biaya-biaya lain ya, biaya operasional. Di laba bruto ada namanya biaya-biaya. Nah, dalam komponen biaya ini ya, ada yang namanya satu, kita masukin biaya tetap. Nah, biaya tetapnya itu ada biaya tetap untuk beban penjualan, administrasi, dan umum. Dia dapat 18.750. Nah, jadi kalau misalkan tadi di sini sebenarnya ada nomor 2, nomor 1, nomor 3. Nah, ini penjelasannya ada di bawah sini. Ini kalau di materinya ya. Kenapa bisa dapat 18.750, kenapa dapat 48, dan kenapa dapat 37. Seperti itu ya. Jadi saya lanjutkan lagi ya. Jadi ini masuk yang tetap aja untuk yang full costing, ditambah nanti kalau misalkan full costing ini karena di sini tadi ada administrasi umum 2250 belum masuk kan, ke sini belum masuk nih, 2250 tadi belum masuk, cuman pas di variable costing aja masuk nih 2250 ya. Jadi ketentuannya sekarang adalah pertama ada biaya tetap dan ada biaya variabel ya. Jadi ada biayanya yang kita mesti kurangin dari laba bruto ini. Nah, biaya tetapnya itu ada namanya yang biaya apa nih di sini, tetap bulanan, overhead pabrik, yaitu penjualan dan umum dan administrasi. Nah, biaya tetap untuk penjualan dan administrasi itu totalnya apa namanya, angkanya adalah situ tetapnya ini 7.500 ya. 7.000 biaya tetap. Nah, mungkin kalau mau dituliskan lebih enak, di sini ada biaya penjualan dan admin ya, untuk yang biaya tetap. Terus untuk yang biaya variabel, nah biaya variabelnya di sini kan jadi ada tetap, ada variabel. Variabel tetap kan sesuai dengan unitnya, unit yang kita jual itu 5 unit ya. 5 unit ini dikali yang jumlah variabel yang ini 2250. Kalau bedanya cuma di sini, kalau variabel costing 2250-nya ditaruh di beban pokok, kalau untuk overhead pabrik 2250-nya taruhnya di biaya yang lain-lain setelah laba, atau biaya operasional setelah laba bruto. Yang di sini masuk ke biaya penjualan administrasi
tapi yang variabel. Ya. Jadi untuk yang tadi ada variabelnya apa yang tetap dulu ya, yang tetap itu ini 7.500. Nah, terus untuk yang variabel itu kan 2.250. Nah, untuk yang variabel dihitung dulu 2.250 kali 5 unit. Nah, ini kan udah ada nih 2.250 kali 5 unit, yaitu 11, 250 berarti 11, 250. Kayak gitu. Nah, nanti ini perannya adalah ngurangin juga. Jadi untuk nanti ada laba bersih. Ya. 45 dikurang 7.500 kurang 11 250 ya. Namanya laba bersih yaitu 26.250. Nah, untuk yang variable costing kan otomatis yang tetap-tetap nggak masuk di beban pokok, yang tetap-tetap masuknya di bagian biaya-biaya setelah laba bruto ya. Nah, dia di sini masuknya cuman biaya tetap, tapi tetap untuk overhead pabrik. Ya. Jadi untuk biaya tetap masuk overhead pabrik di sini BOP. BOP-nya berapa tuh? Untuk overhead pabrik. Nah, ini dia, tetap bulanan. Yaitu 22.500. 22.500. Ya. Kalau tadi BOP-nya yang 22.500 sudah masuk ke sini. Ke dalam harga pokok. Kalau yang ini kan belum. Jadi masuk di sebelah sini. Ya, di bawah laba bruto. Oke, terus BOP 2250. Nah, jadi ini bagian yang tetap-tetap aja. Selain BOP, jadi yang tetap. Jadi bisa gimana ya? Kalau ini tadi yang tetap, nah ini tetap, BOP tetap. Nah, kalau yang berikutnya adalah ada yang tetap lagi, yaitu bagian dari beban penjualan dan administrasi, tapi yang tetap. Ya. Jadi ini ini aja. Jadi ini tadi yang tetap, yang ini yang variabel ya. Penjualan administrasi dua-duanya, tapi yang di atas yang tetap ya, yang bawahnya yang variabel. Kalau ini yang tetap, yang variabel udah masuk ke sini. Ini variabel masuknya di bawah. Ya, kalau ini variabel masuknya di atas. Tuh bedanya di. Nah, berikutnya masuk ke beban penjualan dan administrasi tetap itu ada 7.500. Ya, atau di sini yang tetap administrasi 7.500 nih. Tuh. Ya, 7.500. Nah, ini perannya juga ngurangin laba bruto atau laba kotor. Nah, ini hasilnya adalah sama, yaitu 26.250. Nah, ini kalau produksi dengan penjualan sama, maka labanya juga sama. Jadi produksi 5 unit, jual juga 5 unit. Ya, maka labanya sama. Gitu. Sama-sama 26.250. Nah, bagaimana kalau produksi dan penjualannya beda? Nah, ini ada di contoh soal berikutnya. Oke ya. Nah, ini ketentuannya tadi ya, produksi dan penjualan sama. Nah, saya coba tampilkan di sini supaya bisa mengingatkan. Nah, ini sama, maka sama. Persediaannya nggak berubah. Nah, kalau produksi lebih besar dari penjualan, ini lebih besar juga.
persediaannya nambah. Kalau produksinya lebih kecil berarti persediaannya nurun. Kalau produksinya lebih besar, persediaannya nambah. Itu. Nah, untuk produksi penjualan menurun, persediaan menurun, nah laba bersih focusingnya lebih rendah daripada laba besar, daripada laba bersih variable costing. Nah, ini kan kita tadi sama, produksi 5 unit, penjualan 5 unit, jadi labanya sama yang ini. Kayak gitu, oke? Nah, ini ada contoh lagi nih. Nah, ini yang memproduksi 6 unit, produksi jualnya 5 unit. Berarti kan yang produksi lebih besar daripada penjualan. Nanti laba yang ini lebih besar ya. Laba ini laba yang diproduksinya 6, ini produksinya 6 unit, penjualan 5 unit, maka laba yang di full ya, laba full costing lebih besar daripada laba variable costing. Laba full lebih besar daripada laba variable gitu ya. Ini ketentuannya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam pencatatan harga pokok aja dulu tuh. Kita lihat per produknya. Oke, kita masukkan pertama ada full costing dan variable costing. Nah, ini sebenarnya sudah diketahui ya. Misalnya sudah ada. Nah, ini dia. Oke. Bahan baku langsung semuanya masuk ke dalam bagian biaya produksi ya. Yang sama kayak tadi, sama 900, 3000, 7,5 ya. Masuk nih semuanya. Nah, bedanya adalah untuk full costing ya, dia masukkan overhead pabrik tetap ke dalam harga pokok per unit produk, harga pokok penjualan per unit. Yaitu di sini angkanya 22.500 bagi 6. Ya kan kita bikin 6. Maka yang kita catat untuk harga pokok 6 unit untuk beban. Jadi kita ketika kita beban tetap itu misalkan sebulan udah pasti 100.000 terus. Kalau kita misalkan memproduksi 5, 6, 7 ya bebannya kalau tetap ya segitu ya. Mau produksi 6 kayak 5 atau 4 ada 9 tetap angkanya 2250 namanya tetap. Nah, hanya saja kalau kita mau masukkan ke dalam harga pokok, perhitungan harga pokok per unit, maka kita tinggal bagi unit yang kita produksi. Kalau sekarang produksinya 6 ya kan, 6 unit, maka kita masukkan 6. Kalau produksinya 10 ya 10. Kayak gitu. Ya. Jadi untuk yang selanjutnya di bedanya adalah di sini untuk variable costing tidak memasukkan overhead pabrik tetap ya. Ingat, variable costing tidak memasukkan komponen yang tetap. Nah, kalau untuk full costing masukkan komponen yang tetap, yaitu baik yang variabel maupun non variabel. Sebenarnya kan harga pokok itu cuman bahan baku tambah BTKL tambah BOP. Kalau yang kita tahu, nggak mau variabel kayak mau tetap kayak pokoknya semua biaya yang ada di BTKL BOP masuk harga pokok. Waktu di akuntansi biaya seperti itu. Nah, kalau sekarang di akuntansi manajemen karena berkaitan dengan keputusan nanti manajer, maka ada pencatatannya beda, ada full costing dan variable costing seperti itu. Nah, bagaimana pencatatannya ke dalam laporan laba rugi? Nah, laporan laba rugi pertama kita lihat dulu, kita buat, nah kali ini kita buat satu-satu dah. Ini ada full costing, nanti ada berikutnya variable costing. Oke. Pertama kita masukkan adalah komponen penjualan. Oke, penjualannya berapa unit sih? Oh, ini penjualannya 5 unit. Berarti dengan harga jual 18.750 masih sama ya. 18.750 kali 5. Nah, terus untuk yang penjualan variabel juga sama. Ya, 18.750
750 kali 5 unit. Ingat ya, kalau udah ngitung yang masuk penjualan ya jangan lihat yang produksi, tapi lihat yang menjual. Kalau tadi kita pakai 6 ya karena kita mau lihat biaya tetap atas berapa komponen yang kita produksi atau berapa produk yang kita produksi. Kalau kita produksi 55, produksi 66, 77. Ya, jangan sampai terkecoh dengan produksi dan penjualan. Ya tadi angkanya 93750 kalau nggak salah. 93750. Nah, komponen berikutnya adalah beban pokok penjualan. Nah, beban pokok penjualan di sini kalau untuk full costing akan harga pokoknya 9.000. Ya. Nah, 9.000 per unit. Nah, sebenarnya di sini kalau ini kan ada penjelasan juga, teman-teman di sini bisa lihat nanti untuk bedanya untuk full costing dan variable costing ya, untuk secara tampilan bagusnya di materi. Nah, ini untuk catatan yang mengetahui lebih rincinya aja. Nah, beban pokoknya ada 9.000 per unit produk ya, kali 5 unit ya, berarti 9 kali 5 45.000. Nah, dapatlah laba bruto. Laba brutonya kita hitung sama-sama. Nah, untuk 45 berarti kalau kita lihat 48750 ya di sini. Kalau biar nggak ngitung-ngitung lagi, kita lihat aja lagi. Tapi untuk memastikan hitung aja lagi. Jadi kalau misalkan dilihat dari yang sudah dijawab 48750. Nah, untuk full costing dulu ya kita bahas ya. Nah, untuk full costing ini berikutnya kita masukkan biaya-biaya yang ada di luar beban pokok penjualan. Ya, tadi yang ada di beban pokok penjualan udah masuk ya di full costing ya. Ini masuk. Terus yang 2250 masuk. Nah, yang mana yang belum masuk yaitu ada di ini administrasi, yang baik yang variabel maupun yang tetap. Intinya gini, kalau full costing yang masuk beban pokok penjualan ada BB, BTKL, BOP. Semuanya masuk, mau variabel mau tetap. Nah, sementara untuk yang non produksi, ini kan non produksi nih, penjualan administrasi, itu masuknya di bawah atau di luar setelah laba bruto. Disebutnya sih namanya biaya non produksi atau biaya operasional kita. Nah, ini kita masukkan berikutnya komponennya, yaitu biaya atau biaya operasional saya bilang. Itu ada namanya, komponennya adalah biaya penjualan ya. Ini lebih penjualan dan administrasi umum ya. Nah, biaya penjualan dan administrasi umum ini kalau untuk di full costing masukin dua-duanya. Ini yang tetap misalkan, yang satunya lagi biaya penjualan dan administrasi yang variabel. Nah, untuk yang tetap kita udah tahu nih 7.500, kita masukin nih 7.500. Bagaimana dengan yang variabel? Nah, kalau variabel kan ikutin unit, yaitu yang 2250, tapi hitung dulu, namanya variabel 2250 harus dikalikan dengan unit yang diproduksi. Itu yang diproduksi dalam kata ini yang kita mau hitung karena yang terjual aja. Yang terjualnya walaupun kita produksi 6, yang kita hitung dalam pencatatan laba rugi ya sesuai yang kita jual. Kalau yang ini kan tadi karena kaitannya dengan pembebanan yang
mau bikin berapa aja tetap 2250, mau bikin 10, mau bikin 11, mau bikin 6, 5 tetap 2250, 22500. Jadi kita mau lihat berapa sih kalau kita bagi rata seperti itu untuk penentuan harga pokok per unit. Jadi yang dibagi 6 waktu di sini aja. Kalau yang lainnya tetap kali 5 unit, yaitu 11 250. Nah, ini ngurangin ya, ukurannya mengurangi. Oke. Nah, hasilnya adalah laba bersih. Nah, laba bersihnya berapa ya? Tinggal dikurangin 48750 kurang 7500 dikurang 11250 ya. Nah, adalah jadinya 30.000. Nah, nanti kan hasilnya pasti laba di sini nih harusnya lebih rendah. Jadi kalau produksi kita produksinya 6, sementara penjualan 5, maka lebih besar ini. Maka ntar laba bersih yang di full costing lebih besar daripada laba bersih yang di variable costing. Nah, kita buktikan. Terus kita masuk ke komponen yang variable costing yang kedua, yaitu beban pokok penjualan. Nah, untuk beban pokok penjualannya di sini ya, balik lagi kita hanya melihat ya yang beban pokok yang variabel saja ya, yang tetap nggak masuk. Jadi termasuk administrasi dan umum yang variabel. Nah, kalau di tetap itu di full costing, variabel administrasi umum yang variabel nih, biaya penjualan dan administrasi yang variabel maksudnya ke biaya operasional. Ya, sementara kalau di full costing nanti nggak masuk ke situ. Ya, jadi masuknya ke beban pokok. Beban pokok penjualannya yang pertama kita hitung. Ya, di sini penjelasannya juga udah ada sebenarnya nih, di sini kamu bisa lihat satu dapatnya dari mana ya. Terus untuk yang apa namanya administrasi umum seperti apa, kita lihatnya dari yang sudah ada. Ini kalau ini tadi lebih rinci kalau yang di catatan yang ada di materi ya. Jadi lebih rinci, dapat 45 dari mana, dapat 18.7500 dan 11.250 ya. Nah, di sini karena kita beban pokok penjualan yang ada, maka kita buat perinciannya lagi. Untuk yang penjualannya lebih besar 6 unit, produksi lebih besar 6 unit daripada yang penjualan 5 unit. Nah, kita masukkan beban pokoknya yang mana sih ya beban pokoknya. Nah, kalau sebelumnya tinggal kita kalikan 5 unit ya, 9.000 tadi ini 9.000. Nah, bagaimana dengan yang variabel? Dapatnya kan 5.250. Nah, gitu. Nah, untuk yang variabel 5.25. Nah, kali berapa unit? Apakah kali 5 unit juga? Tahu seperti apa? Nah, kalau misalkan dari bahasa untuk produksinya 6, penjualan 5, kalau kita lagi menghitung laba rugi, jangan lihat-lihat yang produksi. Lihatlah yang dijual, angka unitnya, jadi tetap 5 unit. Ya, 26, 250. Oke, udah kita dapatkan. Nah, untuk selanjutnya komponennya tadi baru yang beban pokok yang variabel dari yang kita produksi, tapi kita belum memasukkan yang variabel dari biaya administrasi yang umum. Ini biaya penjualan. Tadi kan kalau di full costing masuknya di biaya operasional ya. Kalau di full costing masuknya di bagian beban pokok penjualan, yaitu angkanya yang 2250 kali 5, sama deh cara ngitungnya ya, 2250 kali 5 unit, jadi 11
250. Bedanya naruhnya aja. Yang satu di biaya operasional, satu taruhnya di beban pokok. Ya, jadi beban pokoknya ada 2 komponen. Kalau ini beban pokoknya cuma satu komponen yang langsung ada di sini. Kalau ini kan tadi ada yang 5250 dan ada yang dari 2250, yaitu ini nih, penjualan administrasi yang variabel. Ya. Nah, jadi sekarang udah ketahuan, tinggal dikurangin, yaitu 93750 kurang ini beban pokoknya ada 2. Ya biar maksudnya harusnya ditotalin dulu ya. Totalin dulu, kalau di modulnya udah ditotalin nih. Ini 37500. 37500 itu dapatnya dari yang ini 26250 tambah 11250 begitu maksudnya. Jadi hasilnya adalah 37500. Nah, 37500 itu perannya adalah mengurangi nilai dari penjualan. Jadi untuk mendapatkan laba bruto yaitu 3750 kurang 37500. Namanya 56, hasilnya 56250. Ya, untuk yang hasilnya nih itu 56250. Ya, sebelumnya juga sama tuh, ya. Nah, kita belum penyebutannya lupa, saya penyebutannya beda. Dalam variable costing penyebutannya namanya margin kontribusi. Sebenarnya sama-sama kayak laba kotor, teman sebutannya adalah margin kontribusi karena dia belum memasukkan yang tetap overhead pabrik tetap ke dalam beban pokoknya. Nah, kayak namanya margin kontribusi. Yaitu 56250. Nah, sedangkan untuk berikutnya adalah biaya apa sih yang belum masuk? Yaitu cuman biaya yang tetap-tetap aja, baik administrasi tetap maupun biaya overhead pabrik yang tetap. Jadi untuk biaya operasional. Atau di sini bahasanya non produksi. Ya. Pertama dia ada dari BOP tetap. Yang kedua ada dari biaya penjualan dan administrasi yang tetap juga. Nah, BOP tetapnya berapa? BOP tetapnya ada nih. Nah, ini nih. Terus penjualan dan administrasi tetap ada juga. Jadi dua-duanya nih masuk-masuk. 22500 ya. Dan 7500 masuk ya. Yang tetap-tetap. Jadi 22500 sama 7500 gitu. Ya kalau ini kan tadi nggak digabung, sekarang kalau mau digabung juga bisa, jadinya adalah berapa. Cuman biasanya sih kalau ini emang komponen masing-masing, jadi saya tulisnya biar sama ya, 2500 sama 7500 ya. Perannya adalah mengurangi jadi 56250 dikurang 22500 dikurang 7500 hasilnya berapa sih? Nah, hasilnya adalah laba bersih itu adalah 26250 ya. Nih sini udah ada 26250. Nah, lebih kecil kan? Di sini di full costing 30.000, di variable costing 26250. Nah, ini kalau produksinya lebih besar daripada penjualan. Oke. Jadi ini adalah perbedaan antara full costing dan variable costing ya. Jadi untuk variable costing dapat membantu manajemen untuk berbagai pemakaian internal. Sedangkan untuk full costing tidak cukup untuk internal karena tidak cukup memadai untuk pengukuran kinerja. Jadi kalau untuk internal buat pengukuran kinerja.
Nah, jadi nggak cukup memadai dalam jangka pendek. Sedangkan kalau variable costing tidak untuk eksternal, jadi tidak memenuhi kepentingan umum, dia nggak bisa buat eksternal. Tapi kalau full costing bisa untuk memenuhi kepentingan umum atau untuk eksternal. Intinya variable costing internal, full costing untuk eksternal, seperti itu. Baiklah, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.